Halo para pemirsa sekalian, senang menemui Anda kembali bersama saya Dr. Yan Tomarius, dokter spesialis jiwa atau psikiater di Manado. Tepat hari ini adalah Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, yaitu tanggal 10 Oktober. Sesi Mental Innovating ini tepat 1 tahun umurnya. Dari tanggal 10 Oktober 2021, sekarang hari ini adalah 10 Oktober 2022 telah terbit edisi sebanyak 35 edisi. Bisa saudara dengarkan di YouTube dengan kode Yan Tomarius ya. Nah, hari ini kita akan memperingati Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, di mana dari seluruh dunia memperingatinya, termasuk kita di Manado. Saya mewakili teman-teman psikiater juga hadir dalam sesi Mental Innovating hari ini. Tema Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ini dalam bahasa Inggrisnya begini ya. Make mental health and well-being for all a global priority. Diterjemahkan, menjadikan kesehatan mental dan kesejahteraan untuk semua orang atau pihak sebagai prioritas global. Global artinya prioritas dunia. Nah, kita perlu kembali ke definisi-definisi yang sederhana. Misalnya apa itu sehat? Sehat itu kalau seseorang dari WHO sebut sehat badan, fisik, sehat jiwa. Apa itu jiwa? Perasaan, 3P ya. Perasaan, pikiran, dan resultan terhadap perilaku. Sehat sosial. Sosial itu hubungan, terutama hubungan sosial dengan sahabat-sahabat kita, social relationship, social ekonomi. Nah itu kalau terganggu membuat juga penderitaan. Jadi sehat itu bukan semata-mata hilangnya dari penyakit fisik. Nah, kesehatan jiwa mental health itu apa? Kesehatan jiwa itu bahwa seseorang itu saya merasa hidup ini nyaman. Dia merasa well-being. Dan itu dia jadi seorang yang produktif. Sesuatu yang berkarya, menghasilkan sesuatu yang baik untuk orang lain dan dirinya. Dan dapat memecahkan persoalan-persoalan yang dia alaminya. Dapat memberikan solusi positif dari persoalan-persoalan yang dia hadapinya. Itu definisi daripada kesehatan jiwa. Misalnya seorang ibu rumah tangga, dia juga produktif karena dia mengatur kebutuhan suami, anak-anaknya, keluarganya untuk dapat hidup bahagia. Bahasan ke-36 hari ini disesuaikan dengan kondisi dunia pada saat ini. Pasca pandemi COVID-19 yang memberikan dampak krisis di semua bidang kehidupan manusia, termasuk dampak kejiwaan, perorangan, kelompok, dan negara, secara langsung atau tidak langsung. Kita semua tahu, akibat pandemi COVID-19 sangat dahsyat terhadap kemanusiaan, dan ditambah dengan perang Ukraina-Rusia yang hampir-hampir melibatkan seluruh dunia. Maka apa akibatnya? Maka bertambah banyaknya orang miskin, orang yang tidak punya rumah, orang yang kehilangan pekerjaan. Di Eropa, di Perancis, Inggris, Jerman, Amerika pun sekali. Hal ini membuat berbagai macam krisis ekonomi, krisis pangan, krisis hidup, harga-harga melambung tinggi, hidup jadi tambah berat. Sampai saat ini, banyak orang yang belum tahu apakah pekerjaan atau sumbangsi kesehatan jiwa kepada penderita gangguan jiwa, baik secara individu atau masyarakat. Ini kenapa orang kurang mengerti kesehatan jiwa atau mental health ini, karena diakibatkan kesehatan jiwa itu ada tumpang tindih dengan adat istiadat, budaya, kepercayaan mistik, agama, termasuk agama juga ya, mempengaruhi. Jadi misalnya orang kesurupan, nah itu sebenarnya itu bidang kesehatan jiwa, ada maksudnya. Tapi di sana masuk juga budaya, masuk juga agama. Ya dianggap ada iblis dan lain sebagainya. Pelayanan kesehatan jiwa dibagi sebagai pelayanan individu dan universal atau publik. Yang universal seperti kesehatan jiwa masyarakat miskin, kesehatan jiwa trafficking, perdagangan orang atau wanita ke luar daerah. Nah, orang di sini di Minahasa banyak wanita-wanita dianggap sebagai
ada trafficking. Di mana-mana juga ada trafficking. Kesehatan jiwa, PSK misalnya, jadi para seksual komersial juga ada kesehatan jiwa orang yang di penjara. Dan kesehatan jiwa orang mempunyai penyakit-penyakit terminal seperti kanker dan lain sebagainya. Hari ini kita tidak bahas di sini karena kita fokus pada kesehatan jiwa individu. Nah, kesehatan jiwa individu atau perorangan atau keluarga itu mulai dari saat kandungan sampai saat meninggal. Jadi mulai ibu hamil. Jadi kalau seorang wanita hamil, dia mulai merasa krisis kehamilan. Apakah dia sudah siap, sanggup menghamil? Apakah dia dengan pasangannya sudah siap menjadi ayah dan ibu? Ekonomi, perumahan, pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Akibatnya banyak masalah di keluarga. Misalnya contoh kecil saja, muntah-muntah pagi bagi hamil muda itu biasa. Tapi kalau berkelebihan namanya hiperemesis gravidarum. Jadi muntah berlebihan, sang ibu belum siap untuk jadi ibu. Jadi tapi terlanjur dihamil, jadi terpaksa seolah-olah bayi itu mau dikeluarkan dari mulutnya. Karena itu dia muntah-muntah secara berlebihan. Dan banyak masalah-masalah lain, abortus habitualis, pseudocyesis dan lain sebagainya. Tapi kita tidak perdalam, kita singkat aja ya. Masalah kesehatan jiwa bayi dan anak. Anak yang otis, itu schizophrenia in childhood, itu otis. Ya. Anak mongoloid, ya, sindroma Down, ADHD, active disorder dan hyperactivity, attention deficit ya, ADHD itu attention deficit dan hyperactivity disorder. Jadi hiperaktivitas disertai gangguan pemusatan pikiran, anak yang pembangkang, melawan orang tua, gangguan makan, gangguan tidur, dan lain sebagainya. Itu masalah bayi dan anak. Masalah remaja, kenakalan remaja, tawuran, berkelahi, narkoba, kebebasan seks, putus sekolah, kehamilan remaja, teenage pregnancy, kontak-ganti pacar, ya melakukan kejahatan kecil-kecilan, pencurian dan lain sebagainya. Ya. Yang keempat, masalah orang dewasa. Masalah orang dewasa menyangkut pekerjaan yang baik, adanya PHK juga, pernikahan yang baik, ya adanya broken home, ada selingkuhan, pola asuh anak, gangguan seksual juga misalnya, sexual dysfunction. Menyangkut yang utama dua yaitu erectile disfungsi ereksi dan ejakulasi prematur ya. Itu masalah orang tua. Banyak lagi tapi kita tidak uraikan. Masalah kesehatan jiwa lanjut usia. Orang tua sering kali kembali seperti kanak-kanak. Banyak rewel, kesepian, murung, curiga, dan lain sebagainya. Gangguan kepribadian. Ini banyak sekali gangguan kepribadian. Ada 20-30 macam ya. Yang kita sebutkan misalnya orang yang suka curiga berlebihan. Orang yang suka melanggar aturan-aturan moral, sosial, susila. Orang yang suka-suka mendramatisasi keadaan namanya histeria, antisosial, dependent, hystericals, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketujuh adalah neurosis. Neurosa yang artinya dia gangguan yang membuat dia terganggu ya. Cemas berlebihan, neurosa cemas, neurosa depresi, neurosa cemas dan depresi, fobia, neurosa panik, obsesi kompulsif, psikosomatik ya. Jadi gangguan pikiran menyebabkan gangguan tubuh. Kadang-kadang gangguan pikiran, gangguan sakit mah, gangguan jantung berdebar-debar, sering-sering ke toilet dan lain sebagainya. Ada juga gangguan makan, nama anoreksia nervosa, bulimia nervosa. Jadi dia mau kurus, jadi dia kurangi makan. Sebaliknya ada yang bulimia, dia makan banyak, kemudian dimuntahkan kembali ya. Nah itu gangguan jiwa itu. Dan ini yang psikosis dan schizophrenia. Psikosis itu suatu gangguan jiwa berat. Psikosis itu gangguan jiwa berat atau sering disebut sebagai orang gila. Itu dua macam, psikosis yang bisa sembuh namanya gangguan jiwa berat yang bisa sembuh namanya psikosis. Sedangkan gangguan jiwa yang tidak bisa sembuh berobat seumur hidup namanya schizophrenia. Berikutnya adalah masalah-masalah psikososial.
Apa saja masalah psikososial. Misalnya ada orang keluarga ribut soal harta. Ada yang mau kawin lagi. Ada yang mau menang perkara sehingga minta surat keterangan dari dokter. Ada yang pura-pura gila juga. Dan sebagainya. Dan ke-10 adalah untuk membantu pemerintah misalnya dalam tes kesehatan jiwa, caleg, pemimpin dan lain sebagainya. Atau tes minat dan bakat. Nah, ini 10 poin. Cuma 1 poin yang menyangkut kesehatan jiwa. Menyangkut orang gila ya. Jadi paradigma cara pikir lama harus dihilangkan. Sebenarnya dari dulu gangguan skizofrenia dan psikosis itu cuma 3%. 3 per mil, sorry. Jadi dalam 1000 orang cuma 3 orang. Sekarang mungkin sudah naik jadi 10 per mil. Berarti 1% ya. Dalam 100 orang cuma 1 yang psikosis skizofrenia. Sedangkan gangguan jiwa ringan dan sedang itu adalah 50-70%. Jadi ada 100 orang, ada yang susah tidur, yang suka marah-marah, mudah tersinggung, bentrok sana sini, itulah gangguan-gangguan jiwa saya. Saya kira demikianlah saudara-saudara pendengar. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi di sini tujuannya memberikan penerangan bahwa jangan sungkan-sungkan ke psikiater kalau Anda mengalami macam-macam masalah. Ya. Karena psikiater bukan tempatnya orang gila saja, tapi juga non-gila yang jauh lebih besar. Pasien saya 10% saja orang gila, 90% non-gila. Ya, saya kira demikianlah. Selamat merayakan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia. Salam sehat jiwa. Salam dari Manado. Terima kasih.